Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NIM 23051666041. Kali ini saya akan mereview bab 2 tentang seputar teori dan pemikiran sejarah. Jadi pemahaman tentang teori dan teori-teori dalam sejarah menciptakan teori bukanlah hal yang mudah, terutama dalam bidang sejarah yang memerlukan proses penelitian yang kompleks. Teori dibangun dari kenyataan yang menghasilkan fakta-fakta empiris, kemudian berkembang menjadi generalisasi empiris yang akhirnya membentuk sebuah teori. Teori ini menjadi dasar dari proposisi ilmiah yang diuji melalui penelitian. Jika hipotesis terbukti benar, teori dapat dipertahankan. Jika tidak, penelitian dilanjutkan untuk mengembangkan teori baru. Sejarah sebagai disiplin ilmu berusaha menemukan dan melaporkan kebenaran dari peristiwa masa lalu. Namun kebenaran ini tidak pernah bisa ditemukan sepenuhnya karena adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli tentang bagaimana mendekati masa lalu tersebut. Sejarah sering dilihat sebagai cerita yang didasarkan pada kejadian masa lalu, yang berbeda dengan dongeng karena didukung oleh bukti-bukti peninggalan sejarah. Objektivitas dalam penulisan sejarah menjadi tujuan meskipun subjektivitas tidak bisa sepenuhnya dihindari. Teori dalam sejarah memiliki beberapa fungsi penting, seperti mengususkan fakta yang hendak diteliti, mengembangkan sistem klasifikasi, dan memungkinkan prediksi terhadap kejadian yang mendatang. Teori gerak sejarah menggambarkan bagaimana peristiwa sejarah berkembang secara evolutif dan kronologis. Gerak sejarah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk manusia, kekuatan di luar manusia seperti Tuhan atau nasib, serta tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh signifikan. Contohnya perjuangan para pahlawan nasional Indonesia atau tokoh-tokoh agama dalam sejarah dunia. Beberapa pandangan menyatakan bahwa gerak sejarah juga bisa ditentukan oleh kekuatan takdir atau hukum alam. Secara keseluruhan, teori-teori dalam sejarah berupaya untuk menjelaskan perkembangan peristiwa manusia di masa lalu, baik yang disebabkan oleh manusia sendiri maupun oleh kekuatan yang lebih besar di luar dirinya. Lingkaran hukum siklus. Lingkaran hukum atau siklus dalam sejarah menunjukkan bahwa setiap peristiwa sejarah akan terulang. Menurut Ali, peristiwa-peristiwa sejarah berulang seperti siklus matahari yang terbit setiap hari. Lalu ada aliran mekanis. Sejarah dipandang sebagai siklus perulangan tanpa perkembangan atau tujuan. Lalu ada aliran religius. Kejadian sejarah dianggap sebagai hasil dari kehendak Tuhan dengan manusia sebagai pelaku yang mengikuti takdir Tuhan. Lalu ada aliran evolusi, menyatakan bahwa sejarah bergerak maju secara linear menuju kemajuan dan kesempurnaan berkembang dari masa ke masa. Lalu ada fungsi ekologis kebudayaan. Pendekatan ekologis dalam studi kebudayaan menekankan hubungan erat antara kebudayaan dengan lingkungan sekitar. Lalu ada teori persebaran kebudayaan. Teori Neolitik menganggap Mesir sebagai pusat kebudayaan awal yang menyebar di seluruh dunia. Lalu ada hukum fatum. Pandangan ini beranggapan bahwa manusia sebagai bagian dari alam semesta terikat pada hukum atau alam nasib. Lalu ada teori progresif linier Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun melalui karya terkenalnya Muqaddimah mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang perubahan-perubahan dalam masyarakat manusia, termasuk proses kelahiran, tahmahan, revolusi, dan pembentukan negara. Perbandingan pandangan sejarah Santo Agustinus, Ibnu Khaldun, dan Giambattista Vico. Jadi yang pertama, Santo ini pandangan umumnya memandang sejarah sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan yang mengarah pada tujuan akhir yang telah ditentukan, yaitu akhir zaman dan pemisahan antara surga dan neraka. Lalu yang kedua ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun tuh pandangan umumnya sejarah sebagai proses dinamis yang melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ia menekankan bahwa sejarah tidak hanya dipengaruhi oleh kehendak Tuhan, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendasarinya. Lalu yang ketiga ada Giambattista Vico. Pandangan umumnya tuh mengembangkan pandangan sejarah yang menggabungkan aspek-aspek rasionalisme dan dialektika, yang memandang sejarah sebagai siklus budaya yang mencerminkan perkembangan manusia dan peradaban. Dasar kajian filsafat sejarah. Yamin mengusulkan 4 dasar kajian dalam filsafat sejarah. Yang pertama, nasional, kebenaran, memahami kebenaran yang tersembunyi di balik peristiwa sejarah. Lalu ada sejarah Indonesia, mengkaji sejarah Indonesia sebagai objek utama. Lalu ada tafsiran sintesa, menyusun dan menyintesis berbagai tafsiran dari peristiwa sejarah. Lalu ada nasionalisme Indonesia, menekankan pentingnya nasionalisme dalam konteks sejarah Indonesia.
Lalu ada kebenaran sejarah. Yamin berpendapat bahwa tujuan utama filsafat sejarah adalah menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik peristiwa sejarah. Ia menekankan bahwa meskipun kebenaran mungkin tidak sepenuhnya dimiliki oleh seorang pemikir sejarah, tafsiran subjektif tetap diperlukan untuk mendekati kebenaran objektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.